Bang Deddy juga pernah terjun ke politik. Bang Deddy pernah menjadi salah satu pejabat daerah kan ya. Kalau sekarang Bang Deddy masih ada keinginan untuk Saya enggak. Saya ini, Masya Allah, saya bersyukur luar biasa. Saya ini mau jadi apa aja bisa. Allah kasih saya kemampuan tuh itu. Saya mau jadi presiden, tahun depan saya jadi presiden. Yang membuat dirimu menjadi sesuatu yang lebih baik. Sukses adalah integritas. Kejujuranmu. Masya Allah. Masya Allah. Apa obsesi yang belum? Saya kira bagaimana ini kan namanya berjuang semuanya. Ini nggak ada akhirnya nih. Karena yang rusak juga pasti ada. Iya. Oke, Manusia. banyak itu kan. Alternatif orang kan nonton boleh-boleh aja. Tapi ini harus diterusin. Dan saya berharap spirit ini terus hidup. Kalau cuma sekedar cari duit ya, tiap hari stripping, gue juga bisa bikin. Cuman pasti nggak lebih bagus daripada mereka. Karena kulturnya beda. Mereka punya kultur itu. Gue nggak punya kultur itu. Pasti gue resah. Kok jadi begini? Nggak bisa. Nggak bisa panjang. Ada sebuah tanggung jawab profesi yang kita akan dituntut nanti. Iya. Gitu aja. Iya. Apa yang kita lakuin semua pasti akan jadi pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban. Selesai itu aja. Nah, spirit ini mudah-mudahan menginspirasi orang yang pernah terlibat di sini semua dari yang muda menjadi terus. Jadi spirit yang terus hidup. Masya Allah. Dan setiap zaman pasti ada yang kayak gitu. Yang beling kayak gitu ada. Oh iya. Tapi memang hidup itu ada ujian kan. Iya benar-benar manusia ya. Iya, pasti ada. Nah, Bang Deddy selain sebagai seorang yang berada di industri film, Bang Deddy juga pernah terjun ke politik. Bang Deddy pernah menjadi salah satu pejabat daerah kan ya. Kalau menurut Bang Deddy sendiri, apa yang membedakan filmnya? Atau mana yang lebih Bang Deddy lebih suka? Berada di perpolitikan atau di dunia sinema? Kita nggak tahu jalan hidup kita seperti apa. Tapi bagaimana cara mensyukuri setiap keadaan. Mensyukuri setiap keadaan. Kayak di sini sekarang kita berikan ini fasilitas ini oleh Allah. Bagaimana menjadikan ini sarana ibadah? Saya dikasih jabatan oleh Allah. Bukan karena saya pintar kan sudah. Bukan karena Jokowi pintar juga. Karena Allah berkehendak. Oke? Qadarullah ya. Iya, qadarullah. Itu nggak bisa dimungkiri. Bagaimana memanfaatkan karunia Allah tadi untuk ibadah. Pemimpin yang adil, pintu surga akan terbuka lebih dulu pemimpin yang adil. Karena kebijakannya yang dan neraka kebuka duluan buat pemimpin yang zalim. Kasih jadi pemimpin, gunakan untuk lu masuk surga. Itu privilege sebenarnya dikasih. Iya. Bukan jadi hura-hura. Bukan jadi sombong. Neraka sebentar. Tipis. Ada sebuah kesadaran seperti itu. Bagaimana? Makanya gue sekarang berpolitik. Tidak harus jadi pejabat publik. Bisa jadi yang lain jadi pejabat publik nggak bisa. Tapi ini aspirasi politik. Kenapa? Karena setiap nasi yang kau suap tiap hari, tiap air yang kau teguk nih tiap hari, itu keberadaan dan harganya ditentukan oleh sebuah keputusan politik. Kalau kita punya kontribusi terhadap keputusan tadi, kenapa? Tidak. Yang penting bermanfaat buat kemaslahatan. Jadi ibadah itu. Karena politik, ilmu politik juga Allah yang ciptakan. Ya, Masya Allah. Benar. Ya, karena memang dalam agama di Islam juga diajarkan. Ya, kita harus itu. Banyak juga yang menyimpangkan Quran. Ahli Quran tapi menyimpang. Iya. Itu apa namanya? Ilmunya dipakai untuk itu. Dipakai untuk itu. Iya. Karena kadang-kadang kebijakan juga yang kemudian menentukan. Iya. Kalau kau bisa berkontribusi pada keputusan politik dengan baik, itu ibadah. Artinya bukan dengan syahwat kekuasaan yang membawa kita.
Kalau sekarang Bang Deddy masih ada keinginan untuk Saya enggak. Saya ini, Masya Allah, saya bersyukur luar biasa. Saya ini mau jadi apa aja bisa. ada Allah kasih saya kemampuan tuh itu. Saya mau jadi presiden, tahun depan saya jadi presiden. Saya tinggal bikin filmnya saya jadi presiden. Dan orang kan panggil saya sang presiden. Saya jadi jenderal Megabon, orang panggil jenderal. Iya. Itulah. Jadi beda antara saya dengan orang yang lain. Iya. Seorang politisi dan berkuasa dulu, oh politisi. Oh, saya enggak. Mau jadi politisi, 2 hari jadi bisa politisi. Yang piawai. Jadi apalagi yang membuat saya harus diperbudak syahwat itu kan. Mau ngerasain jadi apa gampang ya? Iya, apa aja gampang. Ini menarik deh Bang ya. Jadi sebenarnya sekarang kalau kita lihat ya bahwa memang ini banyak hikmah yang bisa kita ambil dari obrolan kita nih, bahwa setiap orang itu dilihat bagaimana kemampuannya dan quality dari orang itu. Maka ketika orang itu punya quality, dia punya bargaining power. Saya ngelihat Bang Deddy ini punya quality yang sampai bargaining power itu kuat. Sampai orang tuh nggak bisa say no untuk Bang Deddy. Apalagi waktu Bang Deddy di awal memiliki keputusan mendirect sendiri itu kan, itu didasari dengan quality yang udah trustable masyarakat. Kemudian atau juga para pelaku para produser atau juga para yang berada di industri itu. Trust itu juga yang membuat Bang Deddy dipercaya yang nonton, dipercaya yang bikin. Nah ini menarik. Kemudian ketika berjalan ke politik pun ada trust juga dari masyarakat untuk kemudian juga Bang Deddy dipercaya masyarakat. Nah ini sebenarnya banyak hikmah pelajaran yang bisa kita ambil kalau mau menjadi seseorang yang punya kebijakan, quality-nya dinaikin dulu. Jadi bukan IQ, bukan sekolah terbaik yang pernah masuki, bukan lulusan terbaik dari sekolah terbaik yang menentukan itu semua. Itu di urutan ke-20 menurut salah satu penelitian. Yang membuat dirimu menjadi sesuatu yang lebih baik, sukses, adalah integritas, kejujuranmu. Masya Allah. Makanya nggak ada nabi yang nggak jujur. Ya. Padahal mereka tidak pernah sekolah. Masya Allah. Dan semuanya dipercaya ya. Percaya. Aduh. Simple sebetulnya. Jangan aneh-aneh. Contohnya sudah ada semua. Ini apa rumus fisika? Ya. Jadi F sama dengan M kali A gitu ya. Jadi gaya itu berbanding terbalik dengan tekanan. Jadi kalau kita hidup banyak gaya, banyak tekanan berarti. Iya. Pengennya melambung. Iya makanya kalau kita banyak gaya ya banyak tekanan sendiri. Sebetulnya sangat sederhana. Bang, kalau ngelihat tadi nih kita kembali sedikit ke perfilman ya untuk Bang Deddy Sambil sendiri. ngopi ya. Ngopi. Oh enggak, silakan. Karena banyak nuansa film Bradley. Nah gimana menurut Bang Deddy? Itu meyakinkannya sangat sulit. Dulu kan enggak tuh. Dulu kan gaib gitu ya. Bicara TV, saya stasiun TV yang besar. Saya kenal direktur. Saya bingung. Ini TV swasta bertumbuh awal. Kalian banyak bikin sinetron, tapi nggak mencerminkan itu di Indonesia. Maksudnya gimana? Indonesia kan banyak umat Islam. Sinetron ente nggak mencerminkan itu. Waktu itu ada gara-gara, yang udah banyak. Terus gimana? Gue pengen bikin film. Sinetron kasih kesempatan gue untuk membuat seperti itu, tapi mencerminkan rakyat Indonesia yang juga ada nuansa religius di dalamnya. Karena keluarga Indonesia membutuhkan tontonan. Keluarga Muslim Indonesia membutuhkan tontonan yang baik. Lo nggak usah bayar gue sebagai produser. Kalau gue main, bayar gue sebagai pemain. Gue rancangin. Baru percaya. Tapi kan kita mesti berkorban dulu. Iya. Ada pengorbanan yang harus kamu kasih dong. Goodwill itu. Jangan minta semuanya yang pengen. Harus ada dong. Karena untung dia nggak bayar gua. Win-win. Iya. Tapi kasih kesempatan gua membuktikan ini. Muncullah Abu Mawas. Baru mulai setelah itu. Lalu muncul lagi Hikayat Pengembara tiap Ramadan. Selamat angin masuk. Setelah itu semuanya orang berlomba-lomba itu. Gimana buat Bang Deddy keadaan sekarang? Ya semua akhirnya flow itu strip yang itu membuat kan bukan orang Islam, kan susah. Oh, oke.
banyak yang mungkin secara culture nggak ketemu. Hanya melihat ini sebagai lahan bisnis. Lahan bisnis. Maksudnya bukan benar-benar dilakukan oleh tenaga ahlinya ya gitu, maksudnya Iya. secara intens konten gitu ya. Ya, bahkan kadang-kadang ada seorang ustadz yang populer mengomentari sebuah tayangan yang selalu religius, yang mistis itu. Ada pernah tanya, ente nonton nggak tuh? Enggak, ada cuma dikasih sinopsisnya, Ji. Ente tonton dulu, ntar ente salah. Itu melegitimate sebuah tayangan yang menyimpang. Berhenti akhirnya. Ustadz kondang. Ya, tapi kan saya kasih tahu, kan teman. Begitu maraknya, sehingga tidak terkendali. Maka muncullah cerita-cerita tentang Allah yang maha kejam gitu kan, kuburan meledak apa segala macam. Iya. Ya dibilang itu religius. Kalau Allah Islam ke Tuhan, gue ngapain masuk Islam, kejam banget. Maha pengampun, maha pengasihnya di mana Allah? Kuburan, Allah segala macam, begini mulai segala macam belatu. Ya Allah, kejam amat Tuhan orang Islam gitu. Malah itu bukan religi berarti. Gak tahu gua. Buat jualan. Oke? Jadi tiap orang tadi itu tergantung niatnya masing-masing. Masya Allah. Nah sekarang nih, Bang Deddy, secara Makanya gue sih nggak mau bisnis yang tidak mau rugi. Yang pasti nggak rugi, gitu aja. Lo rugi di duit boleh, gitu. Nggak apa-apa. Namanya bisnis, kalau nggak rugi untung dari secara materi. Benar. Tapi bisnis apa yang pasti untung? Ibadah. Benar. Ada niat itu di sana. Benar. Kalau Udah, tuh selesai. kadang-kadang keuntungan bukan hanya materi. Bukan hanya materi. Satu orang terinspirasi berbuat baik, insya Allah pahalanya akan mengalir terus yang dia bikin. Tapi untuk sampai ke level ini butuh proses yang cukup panjang ya. Sampai ke dalam kebijakan di sini gitu, maksudnya Dan tidak harus sudah tua dulu. Iya, benar-benar. Nanti kapan aja bisa. Ini jadi mungkin teman-teman yang nonton nih, yang mungkin sekarang masih muda, jadi udah langsung pada level ini aja gitu, nggak usah. Semestinya. Gitu. Jadi banyak yang muda-muda juga tiba-tiba berubah hijrahnya kan luar biasa. Nah, Bang Deddy sendiri melihat perfilman Indonesia di luar karya Bang Deddy, kira-kira karya siapa yang Bang Deddy paling suka? Di luar karya Bang Deddy? Iya, pasti banyak lah ya. Sutradara-sutradara kita banyak yang bagus, pemain banyak yang bagus. Banyak. Saya bilang, makanya saya optimis sebetulnya buat perfilman Indonesia sebenarnya. Apalagi kalau komunitas di daerah tadi memang juga didukung, kuatkan. Oh ya, ini manusia Indonesia ini luar biasa, Masya Allah. Allah udah ciptakan ini. Indonesia ini memang Nabi kita udah kasih tahu. 1600 tahun yang lalu dikasih tahu Nabi itu tentang negeri ini. Dari timur ya. Didoain namanya. Kita yang nggak yakin, kita yang pesimis gitu loh. Atau kita yang suka neko-neko. Ada keyakinan diri dan kita mampu karena sumber daya alamnya. Ada sumber daya manusia juga luar biasa. Dan beberapa kali Olimpiade internasional kita menang terus. Apanya sih yang rendah? Mindsetnya aja masih minder. Nah, iya, mindset. Kalau kemampuan oke. Iya. Alam, negara mana yang alamnya sekaya Indonesia? Kasih tahu saya. Negara mana? Allah sudah siapkan ini. Keyakinan diri kita, niat kita, ini harus dibulatkan. Maka udah tinggalkanlah itu perpecahan. Mengklaim lebih benar, paling benar. Udah, ini semangat kolaborasi. Apapun lo, dari suku manapun, apapun agama lo, berbuat tuh Indonesia, ayo bareng-bareng. Waktunya bersanding bukan bersaing. Ya. Udah selesai nih. Insya Allah. Kita buktikan pada dunia. Ini menarik nih Bang Deddy. Maksudnya intinya sepertinya Bang Deddy mengutarakan sutradara alam semesta udah ngasih kode. Sudah kasih kode. Gitu. Bahwa Indonesia nih mungkin awal kebangkitan peradaban nih. Cuma masalahnya kita mau ikut serta apa? Kalau sutradaranya udah ngasih kode. Sutradara muda kita banyak menang di luar negeri kan. International Festival banyak. Mereka punya peluang, mereka punya kesempatan. Tinggal bagaimana menyemai. Pak Sandiaga Uno perlu dengar ini. Nah, apalagi Menpar ya. Perlu dengar, Pak Nadiem perlu dengar. Coba duduk bareng sama saya lah kalau ada waktu. Nah, ini sebuah kode juga nih dari Bang Deddy. Bang Deddy, sebelum kita tutup nih Bang Deddy. Siapa orang paling berjasa?
Sampai Bang Deddy pada posisi sekarang nih siapa itu? Ya pasti pertama orang tua kita pasti itu. Nilai-nilai itu kan ditanamkan di awal itu. Pasti itu. Kedua ya yang mencintai kita. Ya bisa anak kita, istri keluarga, guru-guru kita. Itu udah pasti. Teman-teman kita yang mendukung kita. Yang mungkin juga mendukung bukan dengan cara memuji saya, tapi juga menjadi partner kritik kita. Ya. Itu aja. Jujur, yang penting kejujuran. Banyak sekali. Dan semua dipertemukan Allah kan. Masya Allah. Ada orang-orang terbaik yang mungkin pernah bersama Bang Deddy, sekarang udah mungkin meninggalkan Bang Deddy, ada nggak? Banyak guru-guru saya yang selesai konsultasi sudah meninggal semua. Ya, meninggal. Sekarang ya, Allah pertemukan lagi saya dengan guru-guru lain kan. Kadang-kadang kalau kita ngelihat tentang kesulitan, ada guru saya juga senyum-senyum aja. Saya belajar banyak soal itu. Belajar bagaimana menghadapi kesulitan itu. Kita kalau kita ada pusing, ini senyum-senyum aja. Tapi besok ada solusi. Allah berikan. Ini. Ilmunya di situ. Lu nggak bisa atasi apapun sebenarnya. Lu nggak ada daya upaya sebetulnya. Sedikit itu lu nggak punya daya upaya. Dalam menghadapi apapun, termasuk mengangkat gelas ini. Kalau nggak diizinkan. Kalau nggak diizin, dia. Ini saya ngomong, aduh pusing nih produksi gini. Senyum-senyum aja. Jangan lagi pusing, senyum-senyum aja. Tapi besok ada solusi. Ya, kok gitu? Iya udah, jalanin aja. Senyum-senyum aja orang. Masya Allah. Ada sandaran yang sangat mantap kepada Sang Maha Kuasa. Tapi dia kan nggak ngomong. Iya. Inna ma'al usri yusra ya. Ya kan? Dia akan selesaikan semua. Urusan orang-orang yang takwa. Sampai kolor pun diurus dan dia. Kolor lu diurus sama dia. Sampai kolor, iya. Seluruh diurus oleh makhluk-makhluknya. Itu janjinya dulu. Masya Allah. Tapi sampai tingkatan itu kan Masya Allah, susah ngomongnya. Oke? Kadang-kadang suka kesel, kayaknya dia udah flat dia. Kayaknya lihat sesuatu tuh, ya ini permainan aja kan, permainan belaka kan. Bagaimana ngeresponnya aja kan sebenarnya. Gitu aja. Itu kan, Masya Allah, meninggal kan, mendadak. Saya datang pas udah nggak sadar, ya Allah. Banyak ya kita ini, kan bertanya ya, banyak hal. Kita kan nggak semua paham. Dan dia nggak pernah menjas, dalam belajar nggak pernah menjas, lu salah, lu nggak pernah gitu. Yang benar ini, kemudian bukan lu salah. Sebaiknya begini. Masya Allah. Jadi kita nggak merasa, metodenya memang beda-beda. Karena ada kearifan tertentu yang buat orang seperti itu kan. Masya Allah. Bukan, ente jangan begitu, enggak, ente salah, enggak begini, enggak ada. Kalau yang salah emang tempatnya salah. Iya. Jadi kita merasa optimis kan terus. Masya Allah. Ini itu Bang Opang. Obrolan kita walaupun ibaratnya mengenai perjalanan Bang Deddy, ini banyak sesi hikmah religi yang kita dapetin di sini ya. Bagaimana kepasrahan kita sama Allah, bagaimana mengantukannya sama Allah juga. Semua tuh direlate ke arah sana di Bang Deddy luar biasa nih. Sampai akhirnya inilah hasil-hasil dari yang dijalankan selama ini. Kita juga nggak pernah nyangka sebenarnya. Ini memang nggak dipolain sebenarnya, tapi memang ini udah memang. Bikin aja yang terbaik. Bikin yang terbaik yang kau mampu. Di tahun berapa paling banyak Bang?
nggak ingat-ingat, saya nggak mau ingat. Ya udah lost count ya. Memang bukan nggak harus diingat-ingat. Memang dibikin ini bukan untuk diingat dan juga dikumpulin jumlahnya berapa. Kasihan. Ini memori otak saya buat ingat ini. Kepenuhan. Tapi itu juga untuk melepas kesombongan sih Bang, jatuhnya. Kalau punya, wah saya punya sekian, jadi sombong kan ini nggak tahu. Makanya saya tadinya supaya orang-orang kreatif ini, tim kreatif, ini jadi pemicu kreativitas kalian. Kalau yang paling Bang, Yang sebetulnya ini adalah yang pertama itu tahun 86. Adi Hanggara Adi ya? Hanggara dan Opera Jakarta. Itu karena saya udah 7 kali nominasi nggak pernah dapat. Dan sekitar kalinya dapat terus-terusan. Udah dapat ya terus sekaligus 2. Kalau dapat 2 terus-terusan. Ini mesti dikasih tahu ke Leonardo DiCaprio kayaknya. Leonardo sama juga. Dia kan selalu nominasi gitu nggak menang-menang. Waduh, Masya Allah. Kebanyakan gua nominasinya daripada dia. Banyak. Dapat ini baru berapa kali? Gua 7 kali. Masya Allah, ini luar biasa nih perbincangan singkat kita nih. Banyak tentunya juga ilmu yang kita dapat. Ini daging semua teman-teman. Ada nggak nih pesan untuk anak-anak muda nih, Bang Deddy, yang sekarang lagi berkreativitas ya di dunia perfilman atau juga seni peran, ada nggak pesan-pesan dari Bang Deddy? Ya, saya kira dalam dunia film tadi kita harus sadari apa yang kita bikin itu akan mempengaruhi pola pikir yang menonton sebenarnya. Jadi kerjakan dengan sebuah tanggung jawab profesi. Karena kita diminta bertanggung jawab nanti. Kitanya udah meninggal, orang yang nonton itu masih terus. Mudah-mudahan lebih banyak yang terinspirasi menjadi lebih baik daripada dampak buruk. Dan membuat yang baik itu juga tidak lebih sulit daripada membuat yang buruk. Mungkin lebih mudah. Tergantung dari niat. Menarik. Ya kan? Ngapain bikin yang lebih sulit? Padahal yang dimudahkan menjadi yang lebih baik. Niat tadi yang membuat kita berpikir lebih baik. Tergantung dari ini. Ngapain lo bikin film? Untuk apa lo bikin film? Makanya gue bilang, gue nggak mau bikin film kalau yang gue mau bikin. Lo paksa kayak gimana, nggak mau. Lo kasih duit gue berapa, gue nggak mau. Gue hanya pengen bikin film yang gue pengen bikin. Dan gue rasa ini insya Allah bermanfaat. Itu aja. Jadi anak makan, anak tidur. Itu dibutuhkan kemandirian secara berbagai hal. Ya. Kalau udah punya kemandirian ekonomi, kita bisa nentuin ya? Nggak kebergantungan pada Iya, siapa. kebergantungan. Kebergantungan. Jadi Karena nggak mungkin tuh duit lo kasih banyak. Nggak mungkin kita bergantung pada dia. Masya Allah. Sekarang nasihat buat saya deh, Bang. Nasihat buat saya deh. Apalagi yang udah saatnya lo udah baik. Astagfirullah. Lo udah baik. Apa aja yang baik, Bang? Malah gue pengen minta nasihat tadi. Aduh. Bang, nih Masya Allah nih hari ini saya sudah dapat rezeki nih bisa ngobrol sama Bang Deddy nih. Banyak hikmah yang kita bisa ambil. Udah lama hijrah. Lama. Ya masih banyak salahnya, Bang. Masih justru ini. kalau salah. Ini mencari ilmu justru. Lama. Udah gue perhatiin. Justru kalau banyak hikmah-hikmah yang didapat justru praktisinya langsung. Yang lihat bagaimana, aduh kalau bersiar secara media kayak Bang Deddy ini, aduh asli deh. Udah pada peaknya karena yang nonton udah pasti banyak, tahu angle-nya seperti apa dan mampu memang mentwist dakwah itu selembut bagaimana quality yang dimiliki oleh Bang Deddy. Mudah-mudahan terus lancar terus ya Bang. Iya, Sehat terus, Masya Allah. Terima kasih waktu ini Bang. Ya, sama-sama Ri, ya udah mau berkunjung kemari Ri. Kehormatan nih buat gue. Wah, kita yang kehormatan juga diberikan waktu di sini dan melihat bagaimana sebuah kerja keras itu ternyata tidak mengkhianati hasil, ini kelihatan banget. Ya, dan ternyata juga ini Bang Deddy yang luar biasa yang tadi yang disebutin berkali-kali adalah ya kita sudah selalu mindset kita kalau udah untung udah untung kok. Kalau kita mikirnya materi mulu habis ya. Nggak ada habisnya. Bener. Nggak ada. Kalau kita bikin yang manfaat udah dapat untung udah pasti. Masya Allah. Waduh. Kita membutuhkan kepastian. Masya Allah. Makin tambah yakin ya teman-teman semua ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa silaturahmi lagi. Amin. Bang Deddy ada YouTube juga? Deddy Business. Oh iya. Itu ada di bawah ya teman-teman, tinggal di subscribe aja. Ini ya. Subscribe aja.
Sampai Ya, ketemu nanti lagi. nih naga-naga, nih undang kalau bisa datang hari Tanggal 8. tanggal 8 ya. Insya Allah, ada rezeki lagi nih. Ya. Kita ngonten di situ kalau perlu sekalian. Ya boleh. Iya, boleh gitu. Banyak orang ini, banyak orang datang. iya. Lo hajar aja tuh siapa-siapa itu. Oh ya, kapan tayang Bang? Tanggal tayangan 16 Juni. 16 Juli. Juni, gala premier tanggal 8. Tanggal 8 besok. Ya datang deh. Ada sinopsis dikit? Jadi premisnya apa buat yang nonton nih akan Jadi mendapatkan berapa nih? Saya udah hampir lupa ingat mau ceritakan. Kan ada 2 tahun film. Ini film pandemi. Pandemi 2 tahun filmnya. Tapi substansinya lah itu tadi. Kita lihat Indonesia ini dengan hati. Masya Allah. Sehingga dia bisa berkhidmat pada negeri ini. Jadi tadi ada semangat kolaborasi, ini kan bicara 3 generasi. 3 generasi. Oh, jadi ada anaknya lagi? Kakek, si Bonaga, Naga, Bonaga, Memonaga, cucunya. Oh, cucunya. 3 generasi. Oh. Karena ini kan zaman milenial. Di tangan mereka ini masa depan bangsa. Kita mau apakan ini? Nah. Ini sebuah pertanyaan yang, ya ini gue nggak bisa terangkan, tonton aja gitu. Iya. Dia punya pikiran sendiri, ya kita harus coba memahami. Jangan kita paksakan pikiran kita pada dia. Kita coba memahami. Waduh. Ini dialog 3 generasi yang penuh konflik, tapi setiap konflik selama masih ada cinta akan indah pada akhirnya. Masya Allah. Teman-teman, kecintaan Bang Deddy dengan negara ini, nonton film itu buah pikirnya dari situ. Insya Allah. Mantap sih kalau gitu. Makasih Bang Deddy. Ya, sama. Terima kasih waktunya nih. Maaf, sehat terus ya. Karyanya jalan terus. Agak pilek. Santai. Sampai ketemu lagi teman-teman semua. Cinta Untung, jangan lupa subscribe dan juga komen dan doakan yang baik-baik untuk Bang Deddy. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.